Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zarotun Bariroh, mahasiswi dari Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Integrasi Sains dan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas pemikiran Ziauddin Sardar dalam bukunya yang berjudul The Touch of Midas, Science, Value, and Environment in Islam and the West. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang pemikiran Ziauddin Sardar, sebaiknya kita mengetahui dulu siapakah Ziauddin Sardar itu. Ziauddin Sardar lahir di Dilbapur, Punjab, Pakistan pada tanggal 31 Oktober 1951. Namun, ia dididik dan dibesarkan di Inggris. Kemudian, biografi singkat Ziauddin Sardar. Dari tahun 1974 hingga 1979, ia tinggal di Jeddah, Saudi Arabia, di mana ia bekerja untuk pusat penelitian haji di Universitas King Abdul Aziz. Sardar telah menjalani kehidupan sebagai seorang sarjana petualang dan telah melakukan perjalanan secara ekstensif ke seluruh dunia. Hal itu karena ia mengunjungi seluruh negara Islam untuk meneliti buku pertamanya yang berjudul Science, Technology, and Development in the Muslim World. Kemudian pada tahun 1980-an, ia mengedit majalah Muslim Perintis Inquiry sebelum mendirikan pusat studi kebijakan dan masa depan di East West University di Chicago. Dan pada tahun 1990-an, ia tinggal di Kuala Lumpur dan mendirikan International Institute of Islamic Thought and Civilization. Ziauddin sendiri merupakan seorang saintis, penulis yang sangat produktif, penyiar, pemenang berbagai penghargaan, kritikus budaya dan intelektual publik yang menghususkan dirinya dalam pemikiran Muslim, masa depan Islam, futurologi, dan lain-lain. Ziauddin dianggap sebagai penulis perintis tentang Islam dan masalah budaya kontemporer. Dia telah menghasilkan sekitar 50 buku selama 30 tahun. Buku fenomenalnya adalah buku mengenai lingkungan hidup, yaitu Toward the Islamic Theory of Environment, dalam buku Islamic Futures, The Shape of Ideas to Come, dan dalam pendahuluan buku The Touch of Midas, Science, Values, and Environment in Islamic and the West. Jika kita melihat karya-karya dari Ziauddin, dapat kita lihat bahwasanya ia sangat tertarik dan meluangkan banyak waktunya untuk meneliti lingkungan hidup atau ekologi, baik dalam buku Toward the Islamic Theory of Environment ataupun pada bukunya The Touch of Midas. Mengapa Touch of Midas? Apa hubungannya judul Touch of Midas ini dengan ekologi atau lingkungan hidup yang dibahas oleh Ziauddin? Jawabannya adalah pada buku ini ternyata membahas mengenai sains, value atau nilai dan environment lingkungan dalam Islam dan Barat. Jadi dalam pandangan Islam dan pandangan Barat. Midas sendiri sebenarnya merupakan nama seorang raja yang memerintahkan provinsi Frigia, yaitu Barat Laut Asia Minor. Ia memiliki sifat yang sangat rakus dengan nafsu yang tak terpuaskan kekayaan duniawi. Karena ia sangat mencintai dan menganggap bahwa emas adalah segalanya. Ia menganggap bahwasanya emas adalah sumber kebahagiaannya. Pada suatu hari, Midas mendapatkan kesempatan dari dewa untuk mengajukan satu permintaan yang pasti akan dikabulkan oleh dewa. Dan saat itu ia terpikir untuk mengajukan satu permintaan, yaitu ia meminta untuk menjadikan emas segala sesuatu yang ia sentuh. Hal itu diwujudkan oleh dewa dan dia mulai menyentuh segala sesuatu yang ingin ia jadikan emas, baik istana, tempat tidur, hingga taman, bunga, pohon yang ada di sekitar istana menjadi emas. Namun, ketika ia merasakan lapar dan dia mengunjungi meja makan, dia menemukan bahwasanya banyak makanan yang terhidangkan dan dia mulai menyentuh satu persatu makanan, namun ternyata makanan yang ia sentuh berubah menjadi emas. Ia merasakan kesedihan yang mendalam karena dia sudah merasakan lapar, namun ternyata segala sesuatu yang ia sentuh di meja makan malah menjadi emas. Sesingkat itu akhirnya dia menyadari bahwasanya emas tidak memberikan ia kebahagiaan, emas tidak dapat memberikan ia rasa kenyang. Tidak lama juga, putrinya menghampirinya dan menyentuhnya, kemudian putrinya berubah menjadi emas pula.
Semakin menjadilah rasa sedih yang dirasakan oleh Midas. Akhirnya ia kembali berdoa kepada dewa untuk dicabut kemampuannya itu. Ia sudah menyadari bahwasannya emas bukan sumber kebahagiaannya. Nah, itu tadi merupakan sekilas cerita Touch of Midas yang menjadi judul daripada karya Ziauddin Sardar. Kemudian, makna Touch of Midas ini sebenarnya ialah menyadarkan kita bahwasannya ilmu pengetahuan kontemporer yang begitu canggih yang ada di hadapan kita sekarang ini juga mengandung Touch of Midas. Maksudnya bagaimana? Jadi, kecanggihan teknologi atau kemajuan sains pada saat ini membawa manusia kepada suatu kekuasaan melampaui mimpi. Menaklukkan alam dan ruang, hampir segala sesuatu dapat terwujud. Namun seperti cerita Midas, betapapun hebatnya ilmu pengetahuan memberikan kontribusi kepada manusia untuk melakukan kebaikan atau memberikan dampak positif kepada manusia, maka akan tetap dibayangi kemampuan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan atau menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini muncul dari berbagai aspek, baik semakin padatnya jumlah penduduk, terbatasnya sumber daya alam, dan penggunaan teknologi modern untuk mengeksploitasi alam secara semena-mena, membawa kepada semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup kita. Munculnya erosi, pengurasan sumber-sumber daya alam, lapisan ozon yang rusak, pengotoran dan perusakan lingkungan, dan sebagainya. Hal itu akan menjadi ketidakseimbangan ekologis yang pada suatu saat akan sangat membahayakan kelangsungan hidup umat manusia. Kesadaran pemikiran mengenai Touch of Midas menghasilkan pengertian yang sangat dalam, yaitu krisis of science and krisis for and talk science, krisis sains dan krisis untuk dan melalui sains. Krisis ini dapat ditemukan dimanapun kita melihat di antara interaksi sains dan teknologi dengan lingkungan alam. Jadi, ketika kita melihat ada interaksi antara teknologi yang canggih dengan alam, maka kita akan melihat bahwasanya alam seperti dieksploitasi secara semena-mena. Bagaimana tidak, teknologi berorientasi mengarah ke menipisnya sumber daya alam kita dan menghasilkan limbah yang terus meningkat. Itu merupakan hasil pemikiran yang terlahir dari tokoh-tokoh Islam yang mulai menyadari krisis ekologi atau krisis sains ini. Sebenarnya masalah lingkungan hidup merupakan masalah global yang semakin disadari ternyata masalah ini merupakan masalah yang kompleks dan serius yang dihadapi oleh umat manusia di dunia. Timbulnya masalah lingkungan hidup ini tidak dapat dipisahkan dari pandangan kosmologi tertentu yang pada kenyataannya telah menumbuhkan sikap eksploitatif terhadap alam. Karena itu, pengembangan etika lingkungan menghendaki adanya perubahan secara fundamental dari pandangan kosmologis yang menumbuhkan sikap eksploitatif terhadap alam kepada pandangan yang menumbuhkan sikap lebih bersahabat dan apresiatif kepada. Selanjutnya, sebenarnya dari mana munculnya pemikiran mengenai krisis lingkungan hidup ini? Pemikiran krisis lingkungan hidup ini timbul setelah adanya masalah lingkungan hidup. Dan masalah lingkungan hidup muncul akibat dari sikap eksploitatif terhadap alam dan kurang bersahabat terhadap alam. Kemudian didukung oleh seorang sejarawan Lin Wei-Jr pada tahun 1967 yang mengemukakan sebuah tesis bahwasanya akar historis permasalahan ekologi yang dihadapi manusia sekarang ini sebenarnya dapat ditemukan pada agama-agama monoteistik. Misalnya menurut white anthropocentrisme yang memiliki paham bahwasanya manusia sebagai pusat dan puncak segala ciptaan, sehingga segala sesuatu yang dapat menjadikan manusia lebih makmur ataupun lebih sejahtera dianggap boleh dilakukan, seperti eksploitasi alam secara semena-mena. Atau contoh lain yaitu tradisi Yahudi Kristen, bahwasanya telah ada pelimpahan wewenang dari Tuhan kepada manusia untuk menundukkan dan mengeksploitasi alam secara semena-mena demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal itu sudah dipakai sebagai legitimasi teologis.
Akibat dari munculnya tesis White ini, memprovokasi timbulnya wacana tentang ekoteologi dalam agama-agama besar di dunia. Salah satunya ialah Islamic Ecotheologis. Islamic Ecotheologis ini pada akhirnya dapat mengumpulkan ilmuwan-ilmuwan atau intelektual muslim yang peduli terhadap krisis sains dan krisis lingkungan untuk melakukan studi tentang hubungan antara Islam dan lingkungan serta peran agama Islam dalam menangani berbagai macam krisis lingkungan. Ilmuwan-ilmuwan tersebut terdiri dari Sayyid Hussein Nasr, Mawil Izzuddin, Parvez Manzur, Fazlun Khalid, dan Ziauddin Sardar. Mereka dijuluki sebagai spokesman of Islamic Ecotheology. Pertanyaan yang ingin dijawab dari studi ini ialah, adanya eksplorasi terhadap hubungan antara agama dan lingkungan dengan cara mendefinisikan kembali nilai-nilai spiritual dan memikirkan kembali tanggung jawab fundamental manusia terhadap alam. Atau dengan kata lain, umat beragama perlu menggali kembali nilai-nilai etik universal tentang lingkungan hidup yang terdapat dalam masing-masing agamanya agar dapat merekonstruksi sebuah pandangan kosmologis yang lebih bersahabat kepada alam. Lalu, kenapa bisa terjadi krisis dan degradasi terhadap lingkungan? Pertanyaan tersebut kemungkinan dapat dijawab dengan melakukan penelitian terhadap munculnya ilmu pengetahuan modern yang memiliki pijakan epistemologi pada paham positivisme, yang mempunyai kecenderungan yang kuat kepada hal-hal yang bersifat empirik dan rasional. Dan paradigma positivisme juga merupakan faham yang mengatakan bahwasanya kebenaran diukur sejauh mana ia sesuai dengan fakta objektif. Ini bermula dengan munculnya pandangan Francis Bacon yang mengatakan bahwasanya menurutnya pengetahuan haruslah menjadi kekuatan manusia untuk menguasai alam. Knowledge is power. Sehingga dari statementnya tersebut memunculkan paham-paham yang meyakini bahwasanya adanya alam ini adalah untuk dikuasai manusia. Kemudian René Descartes, seorang bapak filsafat modern, ia juga menyatakan hal serupa. Descartes menekankan perlunya membangun sistem ilmu pengetahuan yang kokoh dengan dasar ilmu pasti dan menghilangkan aspek-aspek yang tidak dapat ditangkap oleh rasio. Sejak saat itu, alam dilihat sebagai mesin yang mempunyai sistem teratur, dan bagian-bagiannya dimaksudkan sebagai hukum alam yang didedukasi lewat pemikiran rasional dan diverifikasikan dengan eksperimen. Alam tidak lagi dilihat sebagai organisme hidup, tetapi hanyalah sebuah objek yang dapat dieksploitasi dan dimanipulasi. Dari pandangan positivisme ini mendorong timbulnya penemuan-penemuan teknologi modern yang semakin maju. Penemuan-penemuan teknologi modern yang semakin maju melahirkan perkembangan teknologi yang semakin pesat pula. Namun, dari perkembangan teknologi tersebut semakin memperkuat posisi manusia dalam kedudukannya sebagai sang penguasa alam semesta dan berbagai kekayaan alam yang dikandungnya. Sikap superior manusia terhadap alam memberikan banyak peluang bagi manusia untuk merusak tatanan lingkungan hidup. Konsekuensi besar yang lahir dari pandangan itu adalah terciptanya dualistik antara subjek dan objek. Subjek manusia dan objek adalah alam. Dari sinilah kemudian terjadi krisis ekologi. Para tokoh Islamic Ecotheology sepakat bahwa yang menjadi akar dari krisis dan pencemaran lingkungan bertitik tolak dari sains dan teknologi barat yang berpijak kepada asumsi-asumsi positivisme yang memiliki kecenderungan kuat kepada hal-hal yang bersifat empirik dan rasional. Sardar mengistilahkan agresivitas sains dan teknologi ini dengan the touch of Midas atau sentuhan Midas yang telah berkembang sedemikian pesatnya tanpa kontrol moral sehingga keharmonisan dan keindahan ekologi menjadi rusak. Puncak arus etis, religius, dan politis yang berkembang di kebudayaan barat semenjak abad ke-17 dan mendasari posisi politis dari berbagai kelompok yang berkepentingan dalam menggunakan sumber-sumber daya alam melahirkan 3 macam pendekatan etika lingkungan. Yang pertama ialah etika egosentris, etika homosentris, dan etika ekosentris. Etika egosentris memberikan penekanan kepada kepentingan individu. Apa yang baik bagi individu adalah baik juga bagi masyarakat. Etika ini mendapat pijakan filosofisnya pada filsafat politik Thomas Hobbes bahwa manusia pada dasarnya bersifat kompetitif. Manusia oleh manusia yang lainnya dipandang sebagai lawan yang harus dikalahkan. Kemudian yang kedua adalah etika homosentris.
Etika homosentris mendasarkan diri pada kepentingan masyarakat. Etika ini menggarisbawahi model-model kepentingan sosial dan pendekatan pelaku-pelaku lingkungan yang melindungi kesejahteraan masyarakat. Sebuah masyarakat harus bertindak untuk kesejahteraan semua orang. Maka, relasi manusia dengan alamnya didasarkan pada sejauh mana alam dapat mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya bagi manusia. Yang terakhir adalah etika ekosentris. Etika ekosentris mendasarkan diri pada kosmos. Menurut etika ini, lingkungan secara keseluruhan dipandang bernilai pada dirinya sendiri. Hal yang terpenting menurut etika ekosentris adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan non-hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Seperti halnya manusia, semua benda dalam kosmos mempunyai tanggung jawab moralnya sendiri. Salah satu asumsi yang mendasari perspektif etika ekosentris ini adalah manusia dan alam, non-manusia adalah satu. Dalam perspektif ini, tidak ada dualisme, tetapi manusia dan alam merupakan bagian dari sistem organik yang kemudian masuk kepada pemikiran Ziauddin Sardar mengenai kontemporisasi ilmu pengetahuan Islam. Hal itu berawal dari ketika Ziauddin Sardar mengkritik konsep Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi. Kritik Sardar ini diarahkan pada pendapat adanya relevansi antara sains Islam dan sains Barat. Ia tidak setuju dengan Al-Faruqi yang menyatakan perlunya penguasaan terhadap sains Barat terlebih dahulu untuk menguasai sains Islam. Sardar menjelaskan bahwa semua ilmu dilahirkan dari pandangan tertentu dan dari segi hierarki tunduk kepada pandangan tersebut. Oleh karena itu, usaha untuk menemukan epistemologi tidak boleh diawali dengan memberi tumpuan pada ilmu modern atau memberi tumpuan pada ilmu lain. Sardar juga menekankan perlunya penciptaan suatu ilmu pengetahuan Islam kontemporer sebagai counter atas ilmu pengetahuan modern Barat, yaitu suatu sistem ilmu pengetahuan yang berpijak pada nilai-nilai Islam. Sehingga Sardar memberikan ide bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan harus berangkat dari epistemologi Islam, sehingga bisa menghasilkan ilmu pengetahuan yang dibangun atas pilar-pilar ajaran Islam. Karena itu, menurut Sardar yang diperlukan adalah reorientasi radikal ilmu pengetahuan hingga ke tingkat epistemologi dan pengisian pandangan dunianya dengan nilai-nilai Islam agar terbentuk suatu ilmu pengetahuan Islam yang lebih sesuai dengan kebutuhan fisik dan spiritual umat Islam. Sardar menyebut usahanya ini dengan kontemporisasi ilmu pengetahuan Islam. Kemudian, nilai-nilai epistemologi yang menjadi pijakan paradigma Islam pertama kali tentang lingkungan menurut Sardar ialah tauhid, khilafah, ibadah, ilm, halal, haram, adil, zulm, istislah, dan dia. Kesepuluh rumusan nilai ini dapat diletakkan sebagai basis untuk menilai apakah program-program riset dan teknik masuk dalam kategori Islamic Science atau tidak. Misalnya, riset yang dilakukan itu membawa kepada penghormatan kepada kekhalifahan manusia atau tidak, dan apakah membawa kepada kesejahteraan manusia atau kesia-siaan. Kemudian, jika dijabarkan satu persatu nilai-nilai epistemologi yang menjadi pijakan paradigma Islam, menurut Sardar ialah, yang pertama ialah konsep tauhid. Menurut Sardar, tauhid merupakan poros di mana segala aktivitas kehidupan harus berpusat padanya. Tauhid mengandung makna kesatuan Tuhan. Ini menjadi nilai yang universal mencangkup keseluruhan jika kesatuan ini ditegaskan ke dalam kesatuan kemanusiaan, kesatuan manusia dengan alam, dan kesatuan pengetahuan dan nilai. Dari tauhid ini kemudian timbul konsep khilafah dan amanah. Maksudnya ialah manusia tidaklah bebas begitu saja dari Tuhan, tetapi harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala aktivitas sains dan teknologinya. Bumi beserta isinya adalah suatu amanah dari Tuhan yang harus dijaga dan dipelihara. Manusia dapat menggunakan amanah ini untuk kepentingannya, tetapi tidak memiliki hak mutlak terhadap segalanya. Dalam konsep kedua inilah, menurut Sardar, dunia dan alam ini menjadi medan atau tempat pengujian manusia. Di sini, manusia diperintahkan untuk membaca tanda-tanda alam yang merefleksikan posisi manusia di alam ini dan keagungan Tuhan. Cara pembacaan tanda-tanda inilah yang disebut dengan ilm atau knowledge, yang tidak dapat dipisahkan dari moralitas ilm. Bentuk tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dapat diukur dengan konsep nilai halal dan haram. Konsep halal meliputi semua yang bermanfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungannya. Tindakan halal adalah yang membawa kepada manfaat yang komprehensif. Haram mencakup semua yang bersifat destruktif bagi manusia sebagai individu, masyarakat, dan ekologi.
Haram mereproduksi tindakan zulm atau tirani. Dalam kerangka nilai Islam, menurut Sardar, zulm mengandung 3 kategori, antara manusia dan Tuhan, antara manusia dan manusia, dan antara manusia dengan lingkungan. Aktivitas saintifik dan teknologi yang membawa kepada keadilan adalah halal, sedangkan yang membawa kepada alienasi dan dehumanisasi, pemusatan kekayaan hanya kepada sekelompok kecil orang, dan kepada pengangguran serta perusakan lingkungan adalah zolim atau tirani, karenanya haram. Karakteristik dari kezoliman sains dan teknologi menurutnya dapat diukur dari sejauh mana ia mengancam dan menghancurkan eksistensi manusia, sumber daya spiritual, dan lingkungan serta kesia-siaan atau dia. Dari ke-10 kerangka konseptual ini, membentuk sebuah paradigma teori lingkungan Islam. Lalu, jika kerangka ini dioperasionalisasikan secara utuh dalam komunitas Muslim, menurut Sardar ini akan merevolusi sikap, tingkah laku, cara pandang, dan pemikiran umat Islam. Yang dimaksud dalam kerangka ini adalah sikap hormat terhadap alam, pengakuan akan saling keterkaitan antara semua kehidupan, pengakuan akan kesatuan ciptaan, dan persaudaraan semua yang hidup. Sardar juga memberikan kontribusinya dengan memberikan cara perumusan epistemologi Islam, yaitu dengan 2 cara. Pertama, merumuskan paradigma ilmu pengetahuan dengan menitikberatkan pada konsep, prinsip, dan nilai Islam penting yang berhubungan dengan pengkajian khusus. Yang kedua adalah merumuskan paradigma tingkah laku dengan jalan menentukan batasan etik di mana para ilmuwan muslim bisa bekerja secara bebas. Slide tadi mengakhiri pembahasan kita mengenai pemikiran Ziauddin Sardar tentang kontemporisasi ilmu pengetahuan Islam. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Maaf apabila ada banyak kesalahan. Semoga bermanfaat dan syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.